Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Marhamah Ulfa dalam mata kuliah Matematika. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan garis lurus. Apa itu garis lurus? Garis lurus merupakan garis yang paling sederhana dari semua kurva. Seperti yang bisa dilihat di gambar ya. Garisnya berbentuk lurus sehingga dikatakan merupakan garis yang paling sederhana. Garis lurus memiliki salah satu bentuk kemiringan gradien atau kemiringan garis. Biasanya gradien itu dilambangkan dengan huruf M ya. Jika kita mempunyai dua buah titik, anggap titiknya adalah titik A dan B. Dengan A merupakan titik X1, Y1 dan B merupakan titik X2, Y2. Maka dalam hal ini gradien atau M bisa dicari dengan rumus Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Atau bisa kita balik, Y1 dikurangi Y2 dibagi X1 dikurangi X2. Contoh, misal kita memiliki dua buah titik tadi, titik A dan titik B. Titik A adalah 3,4, kemudian titik B 10,7. Maka dalam hal ini, jika kita akan mencari gradien M, kita cari tadi dari rumus Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Maka hasilnya adalah 7 dikurangi 4 dibagi 10 dikurangi 3. Dan menghasilkan 3/7. Berikutnya, kita akan membahas tentang persamaan garis. Nah, persamaan garis itu sendiri bisa dicari dari rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini rumusnya sudah sangat familiar ya dari dulu ya. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, dalam hal ini saya memilih sebuah contoh, anggap ada dua titik lagi. Titiknya adalah min 4,2 dan 6,-1. Kita akan mencari terlebih dahulu tentang gradiennya, kemudian yang kedua baru kita cari persamaan garisnya. Seperti rumus yang sebelumnya tadi, M bisa dicari dari Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka akan menghasilkan nilai min 3/10. Sehingga dengan menggunakan rumus persamaan garis tadi, dan dalam hal ini saya memilih satu titik. Karena tadi kan persamaan garis hanya membutuhkan satu titik. Kita boleh memilih titik yang manapun, tapi dalam kasus ini saya memilih titik yang pertama, yaitu titik min 4,2. Min 4 ini sebagai X1 dan 2 sebagai Y1. Maka bisa kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis tadi, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita peroleh Y min 2 sama dengan min 3/10 dikali X plus 4. Nah, dalam hal ini boleh kita jawab cukup sekian saja, sampai di situ saja jawabannya. Atau boleh juga kita jabarkan. Jadi karena pecahannya bentuk per 10, boleh semuanya kita kali dengan 10. Nah, kita ubah jawaban akhir kita menjadi bentuk umum dari persamaan linier. Yaitu bisa kita ubah menjadi bentuk yang pertama, AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan syarat dalam hal ini A dan B keduanya tidak 0. Atau bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan MX plus C. Boleh yang pertama, boleh juga yang kedua. Nah, berikutnya, jika kita memiliki beberapa buah garis, bisa jadi beberapa buah garis yang kita miliki itu berbentuk sejajar. Nah, apa kriteria dua buah garis sejajar? Dalam hal ini, jika dua buah garis ini memiliki kemiringan yang sama atau gradien yang sama, maka dua buah garis ini dikatakan sejajar. Nah, sebagai contoh, bisa dilihat di gambar ya. Nah, dari gambar saya, ada dua buah garis. Yang pertama garis Y sama dengan 2X plus 4. Yang kedua garis Y sama dengan 2X plus 1. Maka, dari kedua buah garis ini bisa kita ketahui bahwa gradiennya sama. Yang mana gradiennya? Tadi kan kita ingat bahwa persamaan garis itu rumusnya Y sama dengan MX plus C. Berarti koefisien X itu merupakan M, merupakan gradien. Nah, persamaan garis kita ini yang digambar Y sama dengan 2X plus 4 yang pertama. Maka M-nya adalah
2. Kemudian garis yang kedua juga sama, Y sama dengan 2X plus 1, maka gradiennya juga 2. Sama ya, sama-sama M1 sama dengan M2 sama dengan 2. Nah, saya ulangi kembali, buah-buah garis dikatakan sejajar jika M1 sama dengan M2. Contoh, misal carilah persamaan garis yang melalui titik 6,8, berarti X1-nya 6, Y1-nya 8, yang sejajar dengan garis yang mempunyai persamaan 3X min 5Y sama dengan 11. Nah, dalam hal ini kita sudah mempunyai satu titik, 6,8. Kemudian kita perlu mencari tahu dulu gradien kita berapa. Nah, karena persamaan kita 3X min 5Y sama dengan 11, ini bisa kita pindah ruas ya. 3X-nya pindah ruas menjadi min 3X plus 11. Kemudian kita peroleh hasil akhir dari persamaan Y sama dengan 3/5X min 11/5. Sehingga bisa kita ketahui M-nya adalah koefisien X, yaitu 3/5. Maka bisa kita cari tahu persamaan garis yang sejajar tadi. Karena dia sejajar, maka M1 sama dengan M2. Jadi bisa dilihat hasilnya dari gambar. Y min 8 sama dengan 3/5 dikali X min 6. Kemudian 3/5-nya saya kali ke dalam kurung. Jadi 3/5X min 3/5 dikali 6. Jadi 18/5. Karena pecahannya per 5, semua saya kali dengan 5. Akhirnya diperoleh hasil 5Y min 40 sama dengan 3X min 18. Kemudian bentuk ini saya rubah. Semua saya pindah ruaskan sehingga menjadi sama dengan 0. Ketemulah di sini 3X min 5Y plus 22 sama dengan 0. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau garisnya tidak sejajar, melainkan garisnya tegak lurus? Nah, ini merupakan kriteria yang kedua. Garis yang tegak lurus, jika ada dua buah garis ya dalam hal ini, dua garisnya dikatakan tegak lurus hanya jika kemiringannya, gradien dari kedua garis tersebut saling berkebalikan negatif. Atau bisa kita katakan bahwa M2 sama dengan min 1/M1. Boleh juga kita menyebutnya M1 sama dengan min 1/M2. Atau dalam kasus yang lain ada yang mengatakan bahwa jika tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, ketiga bentuk ini sama saja. Contoh, misalnya ada sebuah titik min 2,3 yang diminta tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2,3 tadi dan tegak lurus dengan garis X plus 3Y plus 8 sama dengan 0. Baik, penyelesaiannya adalah kita cari terlebih dahulu gradien dari garis X plus 3Y plus 8 sama dengan 0. Kemudian dengan cara seperti yang tadi, kita pindah ruas. Akhirnya didapatlah nilai Y sama dengan min 1/3 X min 8/3. Sehingga kita peroleh gradiennya yaitu min 1/3. Dalam hal ini, karena garis yang diminta adalah tegak lurus, maka M2 sama dengan min 1/M1. Sehingga diperoleh M2 sama dengan min 1 per gradien kita tadi, min 1/3. Kemudian karena ini pecahannya terlalu banyak ya, jadi tanda bagi saya ubah menjadi tanda kali, sehingga penyebut yang di bawah kita balik. Tadinya min 1/3, kita balik menjadi min 3/1. Sehingga diperoleh gradiennya M sama dengan 3. Berikutnya, kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min, tadi titiknya 3, jadi Y min 3 sama dengan M, M-nya tadi 3 ya gradiennya, 3 dikali X plus 2. Kemudian 3-nya saya kalikan ke dalam kurung, sehingga diperolehnya Y min 3 sama dengan 3X plus 6. Pindah ruas lagi, diperoleh Y sama dengan 3X plus 9. Nah, demikian tadi materi kita tentang persamaan garis. Kita sudah mencari terkait beberapa hal. Yang pertama, gradien.
Yang kedua, persamaan garis. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu garis sejajar, dan yang keempat garis tegak lurus. Terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.